jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo secara resmi membuka kembali pintu air irigasi Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Jumat 30 Januari 2026. Setelah lebih dari 2 bulan tidak berfungsi akibat banjir bandang yang melanda kawasan tersebut. Pembukaan pintu air ini menandai dimulainya kembali aliran irigasi yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Dalam kunjungannya, Menteri PU Dodi Hanggodo didampingi oleh anggota DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Padang, serta sejumlah pejabat terkait dari pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana. Menteri PU menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun kembali dan memperbaiki infrastruktur sumber daya air yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang. Irigasi Gunung Nago bersama wilayah aliran Batang Kuranji merupakan salah satu titik vital yang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan tersebut berdampak langsung terhadap sistem pengairan pertanian serta pasokan air bersih yang selama ini juga dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk kebutuhan sehari-hari. Selain perbaikan jaringan irigasi dan normalisasi sungai, Kementerian PU juga mempercepat pembangunan sistem penyediaan air minum serta pengeboran sumur bor sebagai langkah cepat mengatasi krisis air bersih. Untuk Kota Padang sendiri diperkirakan dibutuhkan sekitar 212 titik sumur bor pada tahap awal. Pemerintah akan mengerjakan lebih dari 50 titik sumur bor yang lahannya telah disiapkan. Dengan dibukanya kembali pintu air irigasi Gunung Nago dan dimulainya berbagai program pemulihan ini, diharapkan aktivitas pertanian, kebutuhan air bersih, serta kehidupan masyarakat terdampak dapat kembali normal secara bertahap. Irigasi provinsi sendiri, tapi kan karena di provinsi Papua irigasi itu tidak ada lagi, itu jalan dan irigasi tidak ada lagi pusat air. Semua pusat kalau diperlukan, sama dengan spam. Manakala menyangkut kehidupan dasar masyarakat, semua pusat kalau diperlukan. Pak, sama ini berapa unit Pak sumber jalan satu. Pak, mata bor sendiri berapa unit Pak dibutuhkan dan sejauh mana progres dari Padang Pak? Mata bor sendiri sesuai arahan kemarin ya, kita bicara kemarin itu sesuai arahan dari Pak Wali Kota di sekitar 200 ya, 200 titik, tapi baru dikasih titik 53. Tapi itu nggak terlalu masalah bagi saya. Yang lebih masalah adalah sekarang itu kita mau menghadapi bulan Ramadan. Jadi mungkin kalau misalnya di dalam 53 sudah tanah seperti ini kan, kalau kita ngebor kan masih kita bertanah itu kan hak kekuasaannya ada di mana. Tapi sementara waktu kalau misalnya dari 53 ini ada musola dan masjid yang belum masuk ke dalam 53, kita akan bor. Dan ini kalian yang bor PU, kita harus pastikan kualitas air. Kita lihat dulu kalau memang dia berpasir jauh segala macamnya, kita mau filter. Ya, kualitas air yang kita berikan kepada warga itu memang tidak bisa sebagus kalau kita membeli spam, mungkin sehingga tidak terlalu jauh dari air kualitas spam. Itu janjinya PU kepada masyarakat. Jadi Kementerian PU ini siap membangunkan sumur bor. Mau berapa? Mau 500 pun siap. Tergantung data yang diberikan oleh pemerintah. Sekarang baru 53 ini sudah diberikan.
Yang kedua, Pak Menteri tambahkan Pak bahwa total anggaran infrastruktur untuk rehab rekon di Sumatera Barat itu 18,9 triliun. Jadi hampir 19 triliun disiapkan oleh pemerintah Presiden Prabowo untuk membangun kembali Sumatera Barat. Ini Sumatera Barat aja ya untuk infrastruktur mulai jalan, jembatan, irigasi, normalisasi sungai, spam, gedung-gedung sekolah, ya, gedung-gedung perkantoran, masjid, musola, semua akan dibangunkan kembali oleh pemerintah Presiden Prabowo melalui Kementerian PU dengan total anggaran rehab rekon 18,9 triliun. PDAM tetap berjalan untuk mengisi tangki-tangki air, tapi ini tentu tidak bisa menjadi solusi jangka panjang karena bagaimanapun pelanggan-pelanggan akan sangat-sangat memiliki demand untuk supaya tekanan airnya dan kualitas airnya pun juga mumpuni. Nah, sehingga sumur-sumur bor ini sangat-sangat penting untuk kita realisasi. Kita sudah mengajukan lebih kurang 200 titik, namun memang karena kondisi hari ini baru 56 yang yang memang sudah milik tanah dari pemerintah, ini baru yang akan dilaksanakan selain 5 sebelumnya yang sudah kita berikan, yang itu pun juga belum selesai pengerjaannya, sedang pengerjaan. Nah, sehingga 150 ini saya sudah perintahkan hari ini akan kita ajukan kembali. Kita cari saja masjid musola sekitar yang bisa menjadi pusat-pusat tempat sumur bor tadi itu. Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa, hahaha.